Halo semuanya, bukan David di sini dan di video kali ini gue bakal ngomongin soal iPhone XR dan iPhone 12. Iya, kalau ngomongin dari sisi harganya sih ya gampang ya. Dengan harga hampir beda setengahnya, pilihan yang masuk akal emang di iPhone XR. Tapi kalau pengen beli iPhone 12 juga nggak salah. Dan di video kali ini gue pengen kasih tahu beberapa pertimbangan kalau kalian pengen ngambil iPhone XR ataupun iPhone 12 di tahun 2021 ini. Pertama kita bahas dari segi desainnya dulu ya. Sebenarnya dari iPhone X sampai ke iPhone 11 tuh nggak ada perubahan yang berarti ya. Bentuknya ya gitu-gitu aja. Tapi dari iPhone XR, Apple sepertinya pengen ngambil pangsa pasar yang baru, yaitu pasar HP yang lebih murah. Ini ditandai dengan adanya iPhone 5C yang back case-nya itu dari plastik dan kurang sukses di pasaran. Melihat hal itu, Apple tuh nggak mau mengulangi kesalahan yang sama di iPhone XR ini. Jadi, secara desain, iPhone XR ini memiliki desain yang juga premium, dengan spesifikasi yang lebih rendah sedikit dibandingkan dengan iPhone XS. Kemudian, melihat kesuksesan iPhone XR, iPhone kembali merilis iPhone 11 dengan konsep yang sama. Spesifikasinya lebih rendah sedikit dibandingkan dengan iPhone 11 Pro. Secara desain juga iPhone 11 tuh masih sama dengan iPhone XR ya, kecuali di bagian kameranya. Saking miripnya, bahkan casing iPhone 11 juga bisa masuk ke iPhone XR dengan sempurna. Dan di iPhone XR ini bagian pinggirannya tuh melengkung, jadi di tangan juga berasa lebih enak karena nggak ada sudut-sudut yang tajam. Sedangkan kalau di iPhone 12 ini dia kembali mengambil bentuk dari iPhone 4 yang mengotak, dengan alasan desain yang mengotak begini tuh lebih efisien untuk penempatan komponen di dalamnya. Dan buat sebagian orang tuh emang lebih seneng dengan desain yang mengotak gini. Tapi jujur aja soal desain ya masalah selera masing-masing ya, jadi kembali ke selera. Secara dimensi, iPhone 12 juga lebih kecil dibandingkan dengan iPhone XR. Iya, walaupun nggak terlalu jauh sih bedanya. Tapi secara digenggaman tuh harus gue akui kalau iPhone 12 itu lebih enak digenggam karena tangan gue juga nggak gede-gede amat. Kemudian secara performa si iPhone 12 ini menggunakan chip A14 Bionic, sedangkan si iPhone XR menggunakan chip A12 Bionic. Dari skor AnTuTu pun juga sudah terlihat ya, perbedaan dua generasi ini menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan hampir 2 kali lipatnya. Tapi apakah secara penggunaan sehari-hari hasilnya jadi berbeda jauh? Sepengalaman gue, performa di iPhone XR dan iPhone 12 ini nggak berasa terlalu signifikan ya dalam penggunaan sehari-hari yang biasanya kebanyakan untuk chatting, foto, dan browsing sosmed. Ya, beda halnya kalau emang dipaksa untuk ngedit video atau bermain game berat. Tapi karena gue nggak pakai untuk keduanya, jadi performanya menurut gue ya sama-sama aja. Oke, lanjut ke kameranya ya. Secara kamera, iPhone 12 ini lebih versatile karena ada kamera ultrawide 12 MP. Dan di iPhone 12 ini juga semua kameranya itu beresolusi 12 MP. Sedangkan di iPhone XR, kamera selfie-nya beresolusi 7 MP. Untuk hasil foto-fotonya, jujur aja ya, selama hasil pengujian gue tuh hampir nggak bisa ngebedain yang mana hasil iPhone XR dan yang mana hasil iPhone 12 ketika menggunakan lensa utamanya. Dua-duanya itu terlihat sama bagusnya di mata gue. Dan ini ada hasil rekaman dari si iPhone 12 ya. Ini bisa maksimal di 4K 60, cuman gue pakai ini di Full HD. Ya, dan kira-kira seperti inilah hasil videonya. Gua bawa jalan, kita bawa dicoba ya. Ya seperti itu. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera belakangnya si iPhone XR ya. Ini bisa maksimal di 4K 60, cuman gua rekam di Full HD 60 dan hasil gambarnya itu kira-kira seperti ini ya. Langitnya itu sangat cerah. Nih gue bawa jalan-jalan dan coba kita bawa berlari ya. Dan seperti itu kira-kira hasil kamera belakangnya. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya si iPhone 12. Ini bisa kalian lihat sendiri reproduksi warnanya itu seperti apa. Ini terang banget, ini panas banget, terang banget. Dan kira-kira hasil suara-suaranya gimana, stabilitasnya seperti apa. Ini gue bawa jalan, gue bawa lari coba ya. Seperti itu kira-kira. Nah, hal ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya si iPhone XR ya. Ini gue bawa jalan-jalan, terus kita lihat ini cerah banget langitnya. Reproduksi warnanya tuh kira-kira seperti ini ya. Nah, tuh. Oke, dan kita bawa jalan, kalian bisa dengar suaranya itu seperti apa. Terus kita coba bawa lari ya. Nah, kira-kira seperti itulah hasil rekaman kamera depannya si iPhone XR. Kemudian untuk baterainya ya, awalnya jujur aja gue tuh agak pesimis dengan baterai iPhone 12 yang lebih kecil dibandingkan dengan iPhone XR.
Tapi setelah gua pakai sendiri, ternyata penggunanya tuh 11-12 dengan iPhone XR ya. Cuman yang paling bikin kesel ya, untuk chargernya harus beli terpisah lagi. Ya, sekarang di iPhone XR baru juga sih charger harus beli terpisah lagi. Lanjut ke bagian layarnya ya, ini mungkin yang mendapat perubahan yang cukup besar dari iPhone XR sebagai iPhone yang lebih terjangkau dengan iPhone 12 ya. Karena di iPhone XR ini masih menggunakan layar beresolusi HD Plus dengan panel layar IPS atau Apple nyebutnya tuh Liquid Retina Display. Dan iPhone 12 sudah menggunakan layar beresolusi Full HD Plus dengan panel OLED atau Apple nyebutnya tuh Super Retina XDR OLED yang sudah mendukung HDR10 serta Dolby Vision. Dengan teknologi ini, kamu bisa melihat warna-warni dengan dynamic range yang lebih luas dibandingkan dengan panel bertipe IPS. iPhone XR ini memiliki RAM sebesar 3GB dan iPhone 12 memiliki RAM sebesar 4GB. Yang fungsinya ini untuk mengatur kinerja multitasking di iPhone kamu. Dan jujur aja di iPhone 12 ini gue merasakan performa yang lebih baik dengan RAM yang lebih besar karena lebih banyak program yang bisa berjalan di background. Lalu satu hal lagi yang nggak dimiliki iPhone XR adalah jaringan 5G. Yes, di iPhone 12 ini sudah mendukung jaringan 5G, jadi ketika 5G sudah ada di Indonesia bisa langsung digunakan. Nah, jadi si iPhone 12 ini tuh lebih future proof ya. Ya, walaupun belum tahu juga kapan jaringan 5G bakalan ada di Indonesia. Kemudian soal dukungan OS-nya. Seperti yang kita tahu, iOS ini memberikan dukungan update major software-nya selama kira-kira 5 tahun. Jadi si iPhone XR ini diperkirakan akan mendapatkan major software update selama sekitar 2-3 tahun lagi. Sedangkan si iPhone 12 ini akan mendapatkan major software update selama 4-5 tahun ke depan. Oke, jadi konklusinya gimana? Kalau lu tuh butuh sebuah iPhone yang masih oke dipakai untuk 2-3 tahun ke depan dengan harga yang miring, sekarang mungkin saat yang tepat untuk membeli iPhone XR. Sedangkan kalau lu tuh butuh sebuah iPhone yang memiliki teknologi yang sudah hampir paling bagus di sebuah iPhone, sekarang mungkin saat yang tepat untuk membeli iPhone 12. Coba pertimbangin lagi aja plus minusnya dari penjelasan gue sebelumnya ya. Dan quotes of the day hari ini adalah, beli gengsi, iPhone aja.